Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan sama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Mudah-mudahan dengan semakin memperkuat rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Semoga Allah semakin tambah nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Selanjutnya, salawat dengan salam kita sampaikan satu buah bukti cinta dan kasih kita kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak boleh sihat sadonya? Allah makan alun. Kalau nan alun berarti semua partai awak. Mudah-mudahan nan Allah makan yang alun makan bisa sadonya konsentrasi dalam menghadiri majelis ilmu di malam hari ini. Amin. Pertemuan sebulan yang lalu Bapak Ibu masih ingat hadis nang kabara? Kampek. Kini awak malompek. Jadi sistem kajian kita tak mesti berurutan hadisnya. Malompek ke hadis terakhir. Ampek pula dua hadis terakhir. Jadi dilingik lebih ibu jawab kami jumlah hadis arba'in ko ampek puluh ko ampek dua. Nah, ketika dikaji hadis terakhir ingat hadis arba'in ko ampek pula dua hadis. Kita mengawali dan kenapa kita memilih yang hadis sampai pula dua, bukan hadis nan kalimah. Kalau hadis kalimah tu Bapak Ibu cerita nanti bid'ah. Anak niko agak terakhir nanti bid'ah. Lah duduk ada awak dulu tentang sunnah ko, baru dikaji bid'ah.
Kalau tapik mana kita mengkaji bid'ah dan sunnah alun dua lain, semakin mudah kita menunjuk-nunjuk orang. Makanya kita lompek segitu ke hadis nan ke-42 dengan tema luasnya ampunan Allah. Bersumberkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Dari sahabat yang mulia yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridai beliau. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku ampuni segala dosamu yang telah engkau kerjakan dan aku tidak pedulikan lagi. Wahai anak Adam, jikalau dosamu membumbung setinggi langit, engkau meminta ampun kepadamu, engkau meminta ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan kesalahan sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku sedikit pun, pasti aku mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata bahwa hadis ini hadis hasan sahih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadis yang kita kaji kini dalam ilmu hadis itu disebut dengan hadis qudsi. Jadi hadis ko dari segi kamanyo disandarkan, dari mana jadi sumbernya, itu ulama hadis membagi kepada wampek. Kalau sumbernya dari Nabi, itu namanya hadis marfu'. Kalau sumbernya dari sahabat, itu namanya hadis mauquf. Kalau hadis sumbernya dari tabi'in, itu namanya hadis maqtu'. Sedangkan kalau hadis sumbernya, kalimatnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan hadis qudsi. Nah, kenapa disebut dengan hadis qudsi? Kalau awak baca Asmaul Husna, Bapak Ibu, di situ ada Asmaul Husna Al-Quddus. Al-Quddus itu nama Allah. Nah, maka dinisbahkan hadis tadi kepada Maha yang Maha Suci, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi lalu apa bedanya? Sama ada hadis qudsi ikut Quran. Boleh tak kalimat ku hadis qudsi ku dibaca ketika seorang jadi imam atau ketika kita melakukan salat, Bapak Ibu? Baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Dia boleh tu, Bu?
batal solat itu. Kenapa? Kerananya memang firman Allah, tapi nya bukan dalam kategori Al-Quran. Nah, sedangkan yang dibaca di dalam solat itu setelah kita baca Al-Fatihah hanya surat-surat yang merupakan bahagian dari Al-Quran. Itu beda yang pertama, Bapak. Dan kedua bedanya, kalau Al-Quran sekadar membacanya sajalah berpahala awak minimal 10 pahalanya tiap huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Berapa pahalanya? Alif sehuruf, lam satu huruf, mim huruf, 30 pahalanya minimal. Tak terbayang bagi kita Bapak Ibu, kalau awak mengaji sehalaman, selembar, seperempat juz, setengah juz, sajuz, baralah pahalanya tu. Kalau satu huruf saja, kebaikannya 10. Itu Quran. Tapi kalau hadis qudsi Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu punya koleksi hadis-hadis qudsi di rumah, jumlahnya lebih dari 300 buah, Bapak Ibu baca itu bahasa Arabnya, saranca apapun bahasa atau irama yang dipakai untuk membaca itu, kalau niatnya hanya sekedar membaca, tak ada pahala. Nah, jadi itu di antara beda. Nah, banyak nanti beda-beda yang lain bisa kita dalami ketika kita mengkaji teoritis tentang bagaimana beda Al-Quran dengan hadis qudsi. Memang sama-sama firman Allah, akan tetapi memiliki karakter dan perbedaan masing-masing. Nah, di dalam hadis yang ke-42 dalam hadis qudsi, seolah-olah Allah sedang mengecek jawab hamba-hamba. Cuba direnungkan bana, dibaca lambik-lambik Bapak Ibu. Iko kalau mau membahasakan ibarat seorang ayah, dan anaknya berbuat kesalahan, dan si ayah ku sayang kana, kasih kana, kemudian nak kece ayah, nak pak abana bura engkau, nak engkau tetap anakku. Kok engkau minta maaf, ayah maafkan, dak ayakan ayah ini layanan engkau berbuat. Cuba renungi bahasa Bapak Ibu. Allah membahasakan kita apa? Ya bena Adam, wahai sekalian anak Adam. Yo anak Adam kita ke Bapak Ibu. Yo. Oh Ustaz nama Pak Abu Syafruddin. Mohon maaf kok ada kesamaan nama juga lagu kok. Nah, yang dimaksud dengan ya bena Adam, anak Adam, kok maksudnya keturunan. Jadi bukan ayah biologis, bukan. Jadi Nabi Adam tu apa namanya? Nenek moyang awak. Dari situ kita bersumber dulu. Inna khalaqnakum min nafsi wahidah. Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari satu jiwa, yaitu Adam dan istri beliau, Hawa. Kenapa timbul hadisku dan kenapa begitu banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berbicara tentang pengampunan Allah? Karena ada pula hadis yang berbunyi, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap yang namanya anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang mau bertaubat kembali kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi, para Nabi, Rasul pernah tak buat salah? Pernah tak? Jadi jangan dipahami Nabi maksum itu Nabi tak pernah salah, bukan. Contohnya Nabi Adam, salah beliau? Dulu makan buah khuldi.
Nabi Musa, beliau pernah menampa orang dan mati orang tu langsung. Saking kuatnya pukulan tangan beliau itu. Nabi Muhammad pun terdokumentasi langsung dalam Al-Quran. Kita buka surah juz Amma juz 30, kita temukanlah surah namanya surah Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang laki-laki buta. Siapa dia itu? Yaitu Nabi Muhammad. Siapa laki-laki buta itu? Abdullah bin Umi Maktum, ingin belajar Islam. Ko Nabi sedang berhadapan jo pemuka-pemuka Quraisy. Beliau sedang dakwah. Beliau sangat berharap ko pemuka-pemuka Quraisy ko akan masuk Islam. Kalau masuk Islam mereka besar pengaruhnya nanti ke kaumnya. Tiba-tiba datang orang biasa-biasa buta loh. Ya Rasulullah, hamba ingin belajar Islam. Muncul sifat kemanusiaan manusiawi Nabi. Agak sedikit kurang suka Nabi dengan kedatangan itu. Makanya Allah tegur langsung. Apakah mungkin Allah menegur Nabi kalau beliau saat itu tidak salah? Beliau memang salah. Ada sisi manusia beliau. Makanya Nabi ketika bersebut dengan Abdullah bin Umi Maktum, beliau katakan, ikolah laki-laki yang mana Tuhanku menegurku karenanya. Tapi beliau maksum, beliau maksum ketika baik salah langsung diingatkan oleh Allah, langsung beliau taubat. Wahai istimewa para Nabi. Sedangkan awak bukan maksum. Kita manusia penuh dosa. Lapendos, laki-laki penuh dosa. Kau nak merek gulu-gulu, memang ada lo merek gulu-gulu lapendos padeh rasanya. Tapi lapendos ko laki-laki penuh dosa. Perempuan pun seperti itu. Dinamakan awak ko manusia, Bapak Ibu. Kenapa disebut insan? Kita ko sebagai insan atau bahasa Indonesianya manusia. Karena karakter manusia itu nisian, suka, lupa, wacok, baik khilaf. Jadi hebatnya bahasa Arab tu Bapak Ibu, banyak kata-katanya atau sebuah istilah tertentu tidak hanya sekadar dibuat, ada maknanya. Contoh, perempuan dalam bahasa Arab tu Bu, salah satu bahasa Arabnya itu mar'ah. Apa Bu? Mar'ah. Mar'ah artinya perempuan. Ada kata yang mirip dengan mar'ah, dirubah baris mimnya, yang tadi baris di atas kini di bawah, jadinya mir'ah. Mar'ah artinya perempuan, mir'ah artinya cermin. Patanya ambo ke ibu-ibu khusus ke. Iyo suka ibu bercermin. Ya Bu? Yo. Makanya ibu ko lama badandannya Pak. Kalau awak pergi beralik Pak ya, 10 minit, dalam 10 minit itu mandi selesai, ganti baju selesai, pakai parfum selesai. Cuba ibu 10 minit lah selesai Bu. Badak saya selesai 10 minit itu. Mir'ah. Mar'ah dekat dengan mir'ah, suka bercermin, suka berhias. Laki-laki dalam bahasa Arab salah satunya diungkapkan dengan kata rajulun. Dekat dengan kata rijlun. Rijlun itu kaki. Makanya laki-laki, sebenarnya laki-laki itu apa? Setidak-tidaknya dua fungsinya. Nya sebagai penggerak, kemudian keduanya sebagai penopang. Jadi mohon maaf kalau ada laki-laki di rumah sekerajonya, berarti alun laki-laki yang sebenarnya laki-laki. Kalau ada laki-laki alun bisa menupang keluarganya, berarti mohon maaf alun laki-laki sebenarnya laki-laki. Itu hebatnya bahasa Arab Bapak Ibu. Makanya kalau paham bahasa Arab, sananglah suah baca Quran. Dalam makna.
Dinamakan kita sebagai insan. Manusia itu disebut insan kerana memang karakternya adalah ya, lupa banyak baik salah dalam diri awak ke bapa ibu dalam surah Asy-Syams. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kami telah berikan ilham kepada setiap jiwa manusia itu, ada karakter, ada potensi fujurnya, berbuat dosanya, ada potensi berbuat takwa kebaikannya. Maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi dalam jiwa awak ko bapa ibu ada dua potensi yang saling tarik menarik teori atau potensi berbuat elok, potensi berbuat buruk. Kalau berbuat elok setaruh malaikat tu. Adonan dari dulu di surah sujud sampai kini tidak ada mangkit-angkit kepala sujud. Kalau potensi fujur itu iblis, setan, buruk sekerajonnya. Di awak dalam diri kita bapa ibu ada potensi malaikatnya, ada potensi setannya. Paparang tiap hari. Makanya awak ingin jadi malaikat, ingin jadi setan. Apa? Ingin jadi malaikat, jadi setan. Jadi manusia. Karena kedua-duanya tidak bisa, Pak. Walaupun istilahnya, oh orang tu ibarat malaikat. Berarti saking eloknya, oh sianu tu perangainya mau dipilih. Tak saking buruknya jarang nampak elok. Nah Allah sayang kepada kita bapa ibu bagi nan lafendos kita mengakui awak ko lafendos, orang banyak dosa, banyak kesalahan. Lebih baik kita merendah sambil mengatakan ambo kurang yo banyak dosa. Ketika itu disadari, maka itulah salah satu pintu taubat itu. At-taubatu an-nadam kata Nabi. Inti dari taubat, gerbang taubat itu adalah adanya rasa menyesal dalam hati. Merasa kita ku banyak dosa. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak ayat-ayat hadis-hadis yang memotivasi awak meminta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Nabi SAW beliau katakan, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubat, minta ampunlah kepada Allah. Karena aku bertaubat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Beristighfar Nabi 100 kali dalam sehari. Nawak Nabi indah, wali Allah indah, bahkan mungkin predikat orang saleh tahlai pantas awak menyandangnya atau tidak, maka tugas kita adalah semakin sering hendaknya kita meminta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah tu bapa ibu tidak hanya sekadar ketika kita berbuat dosa. Dan dosa tu kan kita melakukan yang dilarang. Ya dah bapa ibu. Atau yang haram. Yang wajib kalau dilakukan berpahala tinggal dosa. Kalau haram, kalau di kerajaan berdosa ditinggal pahala. Jadi perlawanan, haram lawannya wajib, wajib lawannya haram. Okay. Pertanyaannya Bapak Ibu, di dalam salat ada tak kira-kira kita melakukan yang haram? Ada tak kira-kira kita melakukan yang haram selama sembahyang? Okay, fikirlah dulu. Kalau dari ambo mana kita kerajakan yang haram? Rasanya tak ada. Tapi kenapa kok zikir setelah salat itu Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Kalimat pertama yang kita baca Astaghfirullahal azim. Aku minta ampun kepada Allah. Padahal tak ada dosa larangan Allah yang kita lakukan, namun saja kita sembahyang.
Berarti yang namanya minta ampun, beristighfar kepada Allah tidak hanya dalam perkara-perkara kita meninggalkan kewajiban atau melakukan hal yang dilarang, tetapi bisa jadi kita banyak minta ampun, bertaubat kepada Allah karena kelalaian awak melakukan hal-hal yang baik. Ya Allah, ambo minta ampun ya Allah. Kenapa? Kerana tadi solat tidak membaca doa iftitah. Padahal sunnah. Ya Allah, ambo minta ampun ya Allah. Kenapa? Kerana tadi tidak membaca doa zikir ruku', zikir sujud, zikir doa duduk di antara dua sujud kerana tak kaja. Padahal tak dibaca bana iftitah Bapak Ibu pada solat gitu. Dak, ini sunnah. Tak dibaca na zikir ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara sujud berdosa awak batal solat? Tidak, kena sunnah. Tapi kita minta ampun itu kerana kita melalaikan hal tersebut. Oh Ustaz, rukunnya lampu kerajaan, yang sunnah-sunnahnya lampu kerajaan, bakok minta ampun juga. Lai khusyuk solat tadi atau tidak? Jangan-jangan ibu sedang salat maghrib tadi takana sambanan nalun masalah. Apa-apa takana taluan nabi tadi lah. Memori awak. Jadi kadang dalam salat ke Bapak Ibu ibarat layang-layang itu dimainkan oleh setan. Ditarik-tariknya jiwa awak. Makanya ada kisah salah seorang laki-laki datang kepada imam, kalau tidak salah Imam Abu Hanifah. Wahai imam, ambo kehilangan barang. Dah ingat dia ambo di ma barang ambo tu tak. Kecik Imam Abu Hanifah, cuba engkau sembahyang. Sembahyanglah laki-laki. Solatnya 2 rakaat. Setelah itu datang pula ke Imam Abu Hanifah balik. Alhamdulillah imam, lah bersobok barang ambo hilang. Ada terjadi Pak? Kiranya dalam sembahyang pikiran itu saja. Dan ditolong oleh setan. Tolong oleh setan. Oh, barang kunci auto apa tadi letaknya di belakang lemari mungkin. Kiranya ada pikiran awak kian tak kaja-kaja sembahyang dicari memang segitu. Cara setan awak menjerumuskan gitu Bapak Ibu. Alai rukunalah, sunnahalah, khusyuk rasul-rasulah. Pertanyaan lain, yo lai sempurna ikhlas kau melakukan ibadah atau tidak? Saya minta ampun terus karena kita kau banyak ketidaksempurnaan dalam melakukan ibadah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ciri orang yang beriman kepada Allah itu salah satunya adalah tidak pernah berputus asa dari kasih sayang. La taqnatu min rahmatillah. Tidak ada orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang ingkar kepada Allah. Jadi prinsipnya sagadang apapun dosa yang dikerjakan oleh orang, sekelam apapun catatan amalnya yang lakukan di masa lalu, indah ada istilahnya pintu taubat itu ditutup untuk dirinya selagi alun datang 2 hal. Yang pertama, alun tabi matahari sebelah barat lain, dan kedua, alun sampai nyawa ke tenggorokan. Ko alun nado salah satu di antara 2 ke Bapak Ibu, indah ada istilahnya talambe untuk bertaubat. Dulu Nabi sampaikan dalam hadis beliau, ada seorang laki-laki lah membunuh 99 orang. Kalau bayangkan gini Bapak Ibu, baalah dosa membunuh 99 orang. Membunuh seorang orang saja. Kata Nabi, siapa yang membunuh
Ya, kata Allah, siapa yang membunuh satu manusia seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Saking gadang dosa. Tapi orang yang membunuh 99 penjahat besar tadi, masih ada kebersihan setitik hidayah di hatinya. Dia ingin bertaubat kepada Allah. Dia tanyalah ke orang-orang, tolong tunjukkan ambo di mana ambo bisa bertaubat. Tunjukkan ambo ke seorang laki-laki yang bisa menuntun ambo taubat. Jadi orang-orang pergi kau ke situ. Tu ada ahli ibadah cina. Payahnya ke ahli ibadah tadi. Tapi sayang, beribu sayang, bapak ibu ahli ibadah kok nyo rajin ibadah, rajin solat, rajin puasa, tetapi minim ilmu. Nyo mau ku orang bukan dengan ilmu, tapi dengan perasaan. Tak ada ilmu dong. Datanglah pembunuh besar, kau ceritakanlah, ambolah membunuh 99 orang. Kira-kira masih ada nak kesempatan ambo bertaubat. Laki-laki tadi bapak ibu tak tabayang dia kok ada orang membunuh 99 orang. Membunuh seorang orang saya tak tabayang dosanya. Sehingga karena memakai rasa bukan dengan ilmu, makanya anggap mustahil orang ku akan diampuni oleh Allah. Kemudian dia katakan tidak ada kesempatan taubat. Bangkit lo emosi laki-laki tadi nyo cawik pedang nyo bunuhlah ahli ibadah, langkoklah 100. Jadi hati-hati bapak ibu, hati-hati jo saudara-saudara kita yang menunjukkan i'tikad baik untuk berubah. Jandek gara-gara lisan awak yang membuatnya balik melakukan dan buruk-buruk balik. Ada orang preman gadang, semayang indah, puasa tak pernah. Tiba-tiba datang ke masjid, ingin salat maghrib, langsung ambil saf pada muka. Semangat, ingin bertaubat. Kemudian adalah apa-apa, dan selama aku rajin ke surau, cari laki-laki tadi, justru duit matanya. Kemudian keluar cik kalimat saja, keceknya, deh. Tumben lo ke surau ini mah. Itu saya nyoba. Tumben lo ke surau. Orang yang lagi semangat tadi langsung runtuh semangatnya dek gara-gara kalimat yang singkat tadi. Maka bapak dan mengecean deh tumben lo ke surau tadi termasuk bertanggung jawab kalau seandainya orang tadi balik pulau ke kerajaan Lampung. Tapi Masya Allahnya, walaupun bunuh 100 orang, termasuk salah satu ahli ibadah, masih ada juga keinginan untuk bertaubat kepada Allahnya. Datanglah kepada orang, tunjuk ambo kamal sia orang yang bisa menuntun ambo taubat. Kecil orang, datanglah engkau ke alim itu, ke ulama itu. Datangilah ulama tadi, ceritakanlah kisahnya, ialah membunuh 99 orang ditambah 100 orang. Yang tambah satu jadi 100. Kau ulama bapak ibu berilmu, tahu Allah akan mengampuni dosa. Kecil ulama tadi, siapa yang bisa menghalangi dari ampunan Allah? Artinya apa? Sebesar apapun dosamu wahai fulan, kalau engkau betul-betul bertaubat kepada Allah, pasti Allah buka taubat tu dan ampuni dosa. Tapi tolong, ada syaratnya. Kalau engkau betul-betul ingin bertaubat, tinggalkan kampung halaman engkau di mana biasa engkau tinggal. Karena di situ banyak orang-orang buruk. Kok baliklah engkau kian balik, takutnya baliklah engkau ke kerajaan Lamu balik. Para banyak orang bapak ibu, nyo berkawan dengan orang-orang buruk, mohon maaf ya. Kemudian ada rasa ingin berubah. Lah berubah, bangsa berubah, tapi dek pergaulan tak dirubah. Banyak orang yang lah mulai berubah tadi balik ke kerajaan Lamu balik. Kenapa? Karena kawan mesti berubah.
Jadi kalau ingin berubah, sementara mungkin Bapak Ibu perlu tinggalkan dulu lingkungan hubungan, pergaulan-pergaulan yang lama tu yang kurang elok. Kok rasa-rasalah kuat elok wah, boleh kita datang boleh dakwahi kawan-kawan yang masih baru ada. Tinggalkan kampung halaman kau, pergi ke Sinan. Situ banyak orang soleh, bisa menolong kau untuk taubat. Singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya payilahnya dan di ujung hadis Allah ampuni dosa kita. Secara lengkapnya bagi Bapak Ibu yang punya Riyadhus Shalihin bisa dicari hadis itu dalam bab tentang taubat. Jadi selagi alun tabi matahari di sebelah barat, selagi alun malaikat tu akan mencabut nyawanya, maka tidak ada istilah indah atau talambe babek dosa nak ada. Makanya Allah sampaikan di siko dalam hadis qudsi ko, wahai anak Adam, jika seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, sepenuh langit, dengan penuh harap meminta ampun kepadaku, tidak menyekutukan aku dengan sedikit pun, maka aku akan pasti mengampuni. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami menambah kat segitik Bapak Ibu ya. Dan luar biasanya taubatnya seorang hamba, kembalinya seorang hamba kepada Allah setelah nyubek maksiat buat dosa, digambarkan oleh Nabi dengan hadis, dengan kalimat beliau yang luar biasa. Jadi Nabi bercerita, ada seorang laki-laki bersafar surang, melewatilah padang pasir, bawa kendaraannya, kudonya atau untonya. Disitulah barang-barangnya, makannya, minumnya, perbekalannya, sadonyo di atas untonya. Nah kemudian tibalah datang waktu istirahat kerana panik. Kemudian nyo istirahat, nyo kabeklah untonya tadi Bapak Ibu. Tak kalau kironyo tak jago dari lalu tadi, unta tu tak ada oleh hilang. Kau awak di tengah-tengah padang pasir kau, tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada orang menolong. Kamu akan dicari, tidak ada nampak. Lepas serahlah orang tadi, sebentar yang buka mati. Ketika dengan pasrahnya menunggu kematian tu, tiba-tiba datang saya unta tu tadi balik. Saking sanangnya hati orang tadi, hanya kecekkan, ya Rabb, anta ana rabbuk wa anta abduk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku adalah Tuhan. Saking sanang hatinya. Konya bukan mengiatkan itu Pak. Kalau mengiatkan itu kafir itu. Tapi dia saking sanang hatinya, tak terasa lidahnya mengucapkan kalimat yang salah. Kalau kampia mati Bapak Ibu, tiba-tiba unta tadi yang ada makanan, ada minuman, perbekalan di atas badannya sadonya, tiba-tiba datang seseorang. Tak tanggung senangnya, tak tanggung bahagianya. Kecik Nabi, Allah lebih senang dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan dengan laki-laki yang kehilangan onta dan mendapatkan ontanya kembali. Barakah hebatnya kasih sayang Allah tu Bapak Ibu. Jadi kau ada orang ngecean, Ustaz, keciknya Allah tu pengasih, keciknya Allah tu penyayang. Iyo, pak kok dia di sadionya jo neraka? Pak kok nak masuk surga sesadonya? Kau ada orang Bapak Ibu yang anti ateis, tak percaya ke Tuhan, ingin membuat orang ragu,
nyobuatlah narasi-narasi supaya orang yang lah percaya je Tuhan ko ragu. Itu salah satunya. Kok yo sayang Tuhan kawak, kok yo ada Tuhan tu sayangnya kawak, ba kok dihukumnya sebagian kita masuk neraka. Aku orang berpikiran pendek. Kalau kita sebagai orang beriman Bapak Ibu, kalau awak jawab dengan kacamata iman, kita katakan Allah lama dia kesempatan untuk merubah diri. Julai, tak pernah ditutup kesempatan merubah itu. Kalau manusia salah orang kainyo, nyo kadang ngecean abu. Tiada maaf untukmu sampai 7 keturunan tak abu maafkan dah. Tak yang bilang, tapi Allah hendak. Indah ada penutup pintu taubat itu selagi nan dua tadi alun datang. Alun datang kematian, alun terbit matahari di sebelah barat. Tadi kesempatan. Kemudian Allah dengan kasih sayangnya selama di dunia go, Allah agiah caro-caro supaya ba'a dosa yang dah dibuat tadi bisa diampuni, bisa diapui. Caranya pertama langsung beristighfar minta ampun kepada Allah. Dan kedua, setiap amal kebaikan yang kita lakukan otomatis maafui dosa-dosa yang kita kerjakan. Kecik Nabi salat 5 waktu, Jumaat dengan Jumaat, Ramadan dengan Ramadan, maafui dosa di antara kedua. Salat awak, salat maghrib kini tadi Bapak Ibu, kalau betul salat kita, maka dosa ketek yang dikerjakan dari rentang asar sampai maghrib diapui oleh salat maghrib. Salat isya kita kerjakan sebentar naik, kok betul salat awal, kok ada dosa yang dikerjakan dari rentang maghrib ke isya, salat isya tu nan mapuih dosa tadi. Itu taruh yang namanya perputaran tiap hari. Baju mai meritu, kita yang apa-apa kecik Nabi, kalau ada seorang Muslim yang bersuci, yang mandi di rumah, yang pakai pakaian terbaik, yang potong kukunya, yang memakai harum-haruman, berjalan ke masjid, tiba di masjid, alun khutbah orang, yang salat berapa rakaat, setelah itu yang dengarkan khatib berkhutbah, yang salat bersama imam. Kalau yang lakukan itu, Allah ampuni dosanya 7 hari bahkan 10 hari ke depan dosa-dosa kita. Jualai. Beristighfar diampuni dosa, beramal diapihkan dosa. Jadi kok ada orang yang lah diagiah kesempatan model itu Bapak Ibu, kemudian tak dimanfaatkan kesempatan nanti, kemudian di akhirat nanti masuk neraka. Salahkah Allah? Jangan salah berarti. Kalau neraka tu lah ada sarugo sesadonya ada, di mana tak adilnya Allah? Kalau tak ada neraka Bapak Ibu, sarugo sesadonya, mengawak panik-panik solat. Ya kan? Manga panik-panik kita ibadah puasa 30 hari, 29 hari. Manga kita harus sisihkan harta 2,5% dari harta untuk berzakat. Manga kita tiap subuh, tiap hari bersedekah. Manga kita harus jauh-jauh pergi haji, pergi umrah, dananya puluhan sampai ratusan juta. Manga kita harus berpanik-panik berjalan dari rumah ke surau ko. Lama lawak mengopi di muka TV sambil nonton. Lama lawak bakal luang selimut nanangik ketika hari hujan. Kapan itu? Adonyo sarugo, adonyo neraka menunjukkan keadilan Allah. Dan sempurna yang baik berhak dapat sarugo. Dan babur urut berhak mendapat neraka. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam kehidupan awak ko harus seimbang antara berharap dengan ampunan Allah, jo takut dengan azab Allah. Sederhananya mereka, jangan hanya mengkaji tentang nikmat surga,
tanpa diimbangi dengan mengkaji tentang pedihnya neraka. Sebaliknya, jangan hanya fokus dengan buruknya siksa neraka, tapi kaji juga tentang nikmatnya surga. Orang kalau baca surga saya Bapak Ibu, taknya baca tentang neraka, bisa malih-malih ibadah. Contoh, dalam hadis, orang yang paling terakhir masuk surga itu Bapak Ibu. Paling terakhir orang paling banyak dosanya, tapi masih ada iman. Kalaulah keluar orang kolah tutup neraka, tidak ada orang yang bisa keluar. Laweh sarugono 10 kali laweh bumi awak. Nah, cuba orang baca ikut saya Bapak Ibu kecilnya. Oh, kalau model itu, yalah ambo. Biasa-biasa saya ibadah, tak rajin-rajin mana. Lah cukup dah biarlah terakhir nak masuk surga. Lah seorang itu tu ada yang boleh kadang-kadang lah 10 kali laweh bumi, gimana tu? Kenapa? Kalau nak dikaji neraka, faman ya'mal mithqala dzarratin khayran yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Babuat elok nan ketek dinilai dibalasi, babuat buruk saketek pun dibalasi. Paling ringan siksa penduduk neraka ketika dipakaikan sandal dari api. Ketika baru menyentuh telapak kakinya dengan sandal tadi, langsung menggelegak tak. Nah, jadi harus berimbang. Tak hanya mengkaji tentang surga sehingga bisa nyombe awak lalai beribadah, dan jangan hanya takut jauh neraka sehingga hidup awak penuh dengan ketakutan saja. Imbangi kedua-duanya, antara khauf rasa takut jauh azab Allah dengan raja pengharapan mendapatkan ampunan dan rahmat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa kita kaji malam hari ini. Mohon maaf kalau agak terpanjang, hingga 29-28 detik menjelang Isya, menjelang kita salat. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan ke hadis-hadis yang lain. Sistem kita Bapak Ibu, kita kajian tidak memperhatikan urutan. Apa yang menurut kami lebih patut didahulukan, kita akan dahulukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.